Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestri Wahyuni, mahasiswi jurusan Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis jurnal ilmiah yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi untuk Pengelolaan Guru Sekolah Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang disingkat PDM Kota Yogyakarta merupakan yayasan Muhammadiyah pada tingkat kabupaten atau kota Yogyakarta yang memiliki 60 sekolah untuk semua jenjang. Dengan jumlah yang sedemikian besar, PDM Kota Yogyakarta harus berusaha keras untuk mengelola secara baik dan profesional. Salah satu pengelolaan terpenting yang harus dilakukan oleh PDM Kota Yogyakarta adalah pengelolaan terhadap guru. Pengelolaan ini bisa meliputi penerimaan guru, pembinaan guru, dan promosi guru berprestasi dan lainnya. Dalam konteks penerimaan guru, Muhammadiyah harus selektif betul melakukan perekrutannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun suatu perencanaan strategi sistem informasi untuk mengelola guru sekolah sehingga penelitian ini menghasilkan suatu perencanaan sistem informasi untuk pengelolaan guru sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga melengkapi penelitian yang telah dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang berkemajuan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian action research. Action research merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan kerangka kerja yang dikemukakan oleh Ward and Peppard, yaitu analisis lingkungan internal bisnis organisasi dengan menggunakan value chain, analisis lingkungan eksternal organisasi menggunakan PEST, analisis lingkungan internal sistem informasi organisasi, serta analisis lingkungan eksternal sistem informasi. Sedangkan untuk analisa portofolio aplikasinya menggunakan kerangka kerja McFarland. Hasil dari penelitian ini didapatkan portofolio kebutuhan sistem informasi untuk pengelolaan guru sekolah berdasar metrik portofolio McFarland. Beberapa di antaranya yaitu high potential berupa sistem informasi analisis kebutuhan guru. Strategik yaitu sistem informasi pengelolaan kerjasama, aplikasi evaluasi dan monitoring guru, sistem informasi penilaian kinerja guru. Support terdiri sistem informasi manajemen pengelolaan sistem informasi kumpulan media pembelajaran, sistem informasi pengelolaan tahun, sistem informasi pengelolaan diklat. Sedangkan untuk key operasional didapat yaitu sistem informasi perkantoran, sistem informasi pengelolaan gaji dan tunjangan, sistem informasi pengelolaan data guru, sistem informasi pengelolaan guru DPK. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama kelebihannya yaitu secara keseluruhan jurnal memiliki kelebihan yang menonjol. Jika dilihat dari abstraknya, penulis sudah menggunakan abstrak dengan format bahasa Inggris. Hal ini yang mendukung jurnal ini berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Yang kedua, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kekurangannya, pengimplementasian belum dilakukan secara real. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Mbak Siti Komariah live ya? Saya bertanya, Mbak. Oh ya. Silakan Mas Abu Isa. Bertanya. Ya. Saya Abu Isa Rianuddin mau bertanya. Ya. Dari pengertian analisis PES tadi, Ya. berikan penjelasan tentang masing-masing faktor yang digunakan dalam analisis PES. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abu Isa Rianuddin. Penjelasan singkat tentang masing-masing faktor yang digunakan dalam analisis PST, yaitu yang pertama itu politik. Faktor pertama dalam analisis PEST adalah faktor politik. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum dalam mempengaruhi lingkungan bisnis dan perdagangan.
Masalah utama dalam faktor politik ini adalah stabilitas politik, pedoman pajak, ideologi negara, peraturan perdagangan, peraturan keselamatan, dan peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Melalui analisis di faktor ekonomi ini, perusahaan atau organisasi akan memeriksa dan meninjau masalah ekonomi yang berdampak pada perusahaan. Ini akan mencakup faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, dan tahap siklus bisnis pada negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sosial. Analisis PST di faktor sosial ini akan menganalisis lingkungan sosial ekonomi pasarnya melalui elemen-elemen seperti demografi pelanggan, sosial budaya, sikap dan gaya hidup, serta latar belakang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi. Faktor ini menganalisis dan menilai bagaimana teknologi dapat berdampak positif atau negatif terhadap pengenalan produk atau layanan ke pasar. Begitu. Bagaimana Mas Abuisa? Siap, Mbak. Cukup jelas. Terima kasih. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ya, kalau sudah saya akhiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.